Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nakia Zahira dari Teknik Informatika Universitas Padjadjaran. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai arsitektur pada sistem terdistribusi. Daftar isi pada bab ini, yang pertama ada mengenai arsitektur, lalu yang kedua ada gaya arsitektur, yang ketiga middleware dan sistem terdistribusi, yang keempat layered system arsitektur, yang kelima arsitektur sistem terdistribusi simetris, lalu yang keenam hybrid system arsitektur, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Pada bab ini mengenai arsitektur, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi sendiri pada dasarnya adalah perangkat lunak kompleks dengan komponen yang tersebar di banyak mesin. Untuk menguasai kompleksitas ini, kita perlu membedakan antara arsitektur perangkat lunak, yaitu organisasi logis komponen, dan arsitektur sistem, yaitu realisasi penempatan fisik komponen pada mesin nyata. Sebuah lapisan perangkat lunak yang disebut middleware umum digunakan. Lapisan ini diletakkan di atas sistem operasi. Fungsi utamanya adalah memisahkan aplikasi dari platform yang mendasarinya, sehingga menyediakan transparansi distribusi bagi pengguna dan aplikasi. Nah, arsitektur yang muncul di dunia nyata seringkali merupakan kombinasi yang kompleks, dapat berupa arsitektur terpusat, terdesentralisasi, atau hibrida. Selanjutnya ada gaya arsitektur. Gaya arsitektur perangkat lunak dapat didefinisikan oleh 4 elemen. Yang pertama ada komponen, lalu yang kedua ada konektor atau cara komponen terhubung, yang ketiga ada data yang dipertukarkan, dan yang terakhir adalah bagaimana elemen-elemen ini dikonfigurasi menjadi sebuah sistem. Nah, untuk definisinya sendiri, komponen itu merupakan unit modular yang memiliki antarmuka yang didefinisikan dengan baik dan dapat diganti dalam lingkungannya, bahkan ketika sistem terus beroperasi. Lalu untuk konektor sendiri, konektor merupakan mekanisme yang memediasi komunikasi, koordinasi, atau kerjasama antar komponen. Misalnya, fasilitas untuk remote procedure calls, message passing, atau streaming data. Lalu untuk gaya utamanya sendiri, gaya arsitektur penting untuk sistem terdistribusi itu meliputi arsitektur berlapis atau layered arsitektur, lalu arsitektur berorientasi layanan atau service oriented, dan yang terakhir ada publish subscribe. Pada gaya arsitektur, yang pertama ada layered arsitektur atau gaya berlapis. Gaya berlapis ini merupakan gaya yang paling fundamental dan sering dikombinasikan dengan gaya lain. Idenya adalah mengorganisasi komponen secara berlapis, di mana komponen lapisan yang lebih tinggi hanya dapat melakukan panggilan turun atau down call ke komponen lapisan yang lebih rendah. Tumpukan protokol komunikasi merupakan contoh yang umum diterapkan dari arsitektur berlapis ini. Penting bagi kita untuk membedakan antara layanan yang ditawarkan oleh suatu lapisan, antarmuka yang membuatnya tersedia, dan protokol yang diterapkan lapisan tersebut untuk membangun komunikasi. Lalu pada lapisan aplikasi atau application layering, banyak aplikasi terdistribusi yang diorganisasikan menjadi 3 tingkat logis, yaitu yang pertama tingkat antarmuka aplikasi, lalu yang kedua ada tingkat pemrosesan yang merupakan berisi fungsionalitas inti aplikasi, dan yang terakhir ada tingkat data. Lalu yang kedua ada gaya arsitektur berorientasi layanan atau service oriented arsitektur yang muncul karena adanya potensi ketergantungan yang kuat antar lapisan, lalu dicoba diatasi dengan menciptakan organisasi yang lebih longgar dari entitas independen. Nah, untuk jenisnya sendiri yang pertama ada gaya berbasis objek atau object based arsitektur, di mana setiap entitas akan dienkapsulasi lalu untuk mengemas data, state, dan operasi metode menjadi satu. Objek terdistribusi atau remote object memiliki karakteristik penting, yaitu keadaannya tidak terdistribusi, melainkan berada di satu mesin server. Pemanggilan metode jarak jauh menggunakan proxy di sisi klien untuk mengemas permintaan dan skeleton di sisi server untuk membongkar permintaan dan memanggil objek lokal. Lalu yang kedua ada gaya arsitektur microservice, di mana gaya ini membawa modularisasi ke tingkat proses jaringan. Setiap microservice berjalan sebagai proses jaringan yang terpisah. Kunci utamanya adalah modularisasi dan kemampuan setiap layanan untuk beroperasi secara independen. Lalu yang terakhir ada arsitektur berbasis sumber daya atau RESTful.
Arsitektur ini memandang sistem sebagai kumpulan besar sumber daya yang dikelola oleh individual oleh komponen. Nah, karakteristiknya sendiri meliputi sumber daya yang diidentifikasi melalui skema penamaan tunggal. Lalu ada semua layanan menawarkan antarmuka yang sama, misalnya put, post, get, atau delete. Lalu pesan yang dikirim bersifat mandiri dan eksekusi bersifat stateless. Selanjutnya ada gaya arsitektur publish subscribe, di mana gaya ini adalah pendekatan kunci di mana pemrosesan dipisahkan dari koordinasi. Tujuannya adalah untuk melonggarkan ketergantungan antar proses. Tipe koordinasinya sendiri, koordinasi itu diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana proses terikat dengan secara temporal dan referensial. Nah, untuk jenisnya itu yang pertama ada koordinasi langsung di mana terpasang temporal dan referensial. Lalu yang kedua ada koordinasi mailbox yang terpisah temporal namun terpasang referensial menggunakan kotak surat yang dialamatkan secara eksplisit. Lalu ada koordinasi berbasis peristiwa atau event based di mana terpasang temporal namun terpisah secara referensial. Prosesnya berlangganan notifikasi tanpa saling merujuk. Dan yang terakhir ada shared data space di mana terpisah secara temporal dan referensial, misalnya Lynda tuple space. Nah, untuk mekanismenya sendiri, komunikasi dilakukan dengan mendeskripsikan peristiwa yang diminati pelanggan. Deskripsi ini bisa berbasis topik menggunakan pasangan atribut atau nilai, atau konten menggunakan pasangan atribut atau rentang nilai. Selanjutnya kita akan membahas mengenai middleware dan sistem terdistribusi. Middleware bertindak sebagai lapisan perangkat lunak yang terletak di atas OS dan menjangkau berbagai mesin dalam jaringan. Perannya sangat mirip dengan OS bagi sebuah komputer, yaitu sebagai manajer sumber daya. Middleware menyembunyikan perbedaan perangkat keras dan sistem operasi sekaligus menyediakan transparansi distribusi. Dalam middleware organization terdapat wrapper atau adapter dan interceptor. Wrapper adalah komponen yang penting saat mengintegrasikan sistem. Mereka menawarkan antarmuka yang dapat diterima klien dan menerjemahkan fungsi-fungsi ini ke dalam antarmuka yang tersedia pada komponen warisan. Intinya, wrapper mengatasi masalah antarmuka yang tidak kompatibel. Untuk mengurangi kebutuhan akan terlalu banyak wrapper, kita bisa menggunakan broker seperti message broker. Broker bertindak sebagai komponen terpusat yang menangani semua akses antar aplikasi, yang secara teoritis dapat mengurangi jumlah wrapper yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya ada interceptor. Interceptor adalah konstruksi perangkat lunak yang dirancang untuk menginterupsi aliran kontrol normal dalam komunikasi. Interceptor adalah cara utama untuk membuat middleware lebih terbuka dan adaptif. Mereka memungkinkan kode spesifik aplikasi dijalankan pada titik-titik tertentu dalam proses komunikasi. Sebagai contoh, dalam sistem objek terdistribusi, ketika klien memanggil sebuah objek, request level interceptor dapat menyisipkan logika. Misalnya, ia dapat secara transparan mengenai replikasi objek jarak jauh, di mana interceptor akan memanggil setiap replika objek tanpa klien perlu menyadari adanya replikasi tersebut. Lalu, selain adaptif terhadap perubahan lingkungan, middleware harus memungkinkan modifikasi yang disengaja tanpa perlu mematikannya atau on the fly. Hal ini sangat penting untuk sistem yang tidak boleh mengalami downtime. Salah satu pendekatan populer adalah dengan mendesain middleware menggunakan desain berbasis komponen dan memungkinkan pembangunannya secara dinamis. Modifikasi dinamis ini seringkali membutuhkan dukungan untuk late binding, mirip dengan memuat dan membongkar modul pada sistem operasi saat runtime. Selanjutnya ada layered system arsitektur. Layered system arsitektur adalah arsitektur sistem yang berkonsentrasi pada penempatan fisik komponen perangkat lunak pada mesin. Pendekatan yang paling dominan adalah model client-server, yang membagi proses menjadi klien, yaitu yang meminta layanan, dan server yang mengimplementasikan layanan. Interaksi dasar antara keduanya dikenal sebagai perilaku request reply atau permintaan balasan. Nah, untuk jenisnya sendiri, yang pertama itu ada arsitektur client-server sederhana, di mana dalam model ini klien akan mengirim permintaan dan menunggu balasan dari server.
Lalu selanjutnya ada multi-tiered arsitektur, di mana arsitektur ini mengatur lapisan logis aplikasi, yaitu antarmuka, pemrosesan, dan data di berbagai mesin fisik. Nah, untuk jenisnya sendiri ada arsitektur dua tingkat atau two-tiered, yang hanya membagi mesin menjadi klien dan mesin server. Organisasinya ini bervariasi mulai dari klien tipis atau thin client yang hanya menangani antarmuka, hingga klien gemuk atau fat client yang menjalankan sebagian besar aplikasi, yaitu logika pemrosesan, namun dapat mengakses data di server. Lalu jenis selanjutnya itu ada arsitektur tiga tingkat atau three-tiered, di mana server ini, misalnya server aplikasi, bertindak sebagai klien untuk server lain, misalnya server database. Transaction Processing Monitor atau TPM adalah contoh komponen yang sering digunakan dalam arsitektur ini. Contoh dari layered system arsitektur ini yaitu ada web, di mana arsitektur web ini pada awalnya adalah sistem client server dua tingkat sederhana. Namun, ia telah berevolusi menjadi arsitektur multitingkat di mana konten sering dihasilkan secara dinamis di sisi server, misalnya melalui program-program seperti CGI. Server dapat mendelegasikan pengambilan dokumen kepada program eksternal, sehingga server utama mungkin tidak menyadari apakah dokumen dibuat secara dinamis atau dibaca dari sistem file. Selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur sistem distribusi simetris. Nah, untuk jenisnya sendiri yang pertama itu ada distribusi vertikal yang memisahkan fungsionalitas logis yaitu antarmuka, pemrosesan, dan data ke mesin yang berbeda. Lalu yang kedua ada distribusi horizontal yang membagi klien atau server menjadi bagian yang setara secara logis, di mana setiap bagian bekerja pada bagian datanya sendiri lalu membantu menyeimbangkan beban. Lalu yang terakhir ada sistem peer-to-peer atau P2P, yaitu proses-proses dalam P2P bersifat setara, bertindak sebagai klien dan server secara bersamaan. Organisasi P2P ini berkisar pada jaringan overlay atau jaringan logis. Selanjutnya untuk jenis-jenis P2P itu yang pertama ada P2P terstruktur, di mana node di organisasi dalam jaringan overlay dengan topologi spesifik dan deterministik. Misalnya cincin logis seperti chord. Nah, P2P terstruktur ini digunakan untuk lookup data secara efisien berdasarkan kunci. Lalu jenis yang kedua itu ada P2P tidak terstruktur, di mana setiap node mempertahankan daftar tetangga ad hoc, membentuk random graph, dan pencarian data biasanya dilakukan melalui random walk atau flooding. Dan yang terakhir ada jaringan P2P hierarkis yang menggunakan super peer, yaitu node khusus yang menyimpan indeks atau bertindak sebagai perantara bagi weak peer untuk meningkatkan efisiensi pencarian data dan pengelolaan sumber daya. Setiap weak peer terhubung ke satu atau beberapa super peer yang biasanya lebih stabil dan memiliki ketersediaan tinggi. Tantangan utamanya adalah menentukan node yang layak menjadi super peer yang berkaitan dengan masalah leader election. Selanjutnya ada hybrid sistem arsitektur. Pada hybrid sistem arsitektur ini terdapat komputasi awan atau cloud computing. Nah, cloud computing ini merupakan kumpulan sumber daya virtual yang mudah diakses dan dikelola secara dinamis, seringkali didasarkan pada model pay per use. Nah, pada cloud computing ini terdapat lapisan cloud, di mana hardware atau prosesor, router, dan lain-lain. Lalu terdapat juga infrastruktur yang menggunakan virtualisasi untuk menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan virtual, dan terdapat juga platform yang menyediakan API untuk deployment aplikasi. Lalu terakhir terdapat software atau aplikasi aktual. Nah, dari perspektif arsitektur, cloud computing ini dapat dilihat sebagai arsitektur client server yang sangat canggih, di mana implementasi server sering disembunyikan. Selanjutnya ada arsitektur edge cloud. Arsitektur ini muncul karena keterbatasan cloud computing dalam hal latensi untuk perangkat mobile dan IoT. Edge computing adalah istilah umum untuk apapun yang berada di antara perangkat IoT dan layanan cloud.
Motivasinya sendiri adalah karena latensi rendah diperlukan untuk aplikasi seperti augmented reality atau interactive gaming. Edge infrastruktur ditempatkan dekat dengan perangkat akhir. Nah, untuk isu arsitekturalnya sendiri meliputi alokasi sumber daya, penempatan layanan, yaitu memutuskan di mana layanan harus diinstal, dan pemilihan edge, yaitu memutuskan edge mana yang harus digunakan oleh perangkat akhir. Selanjutnya yang terakhir ada arsitektur blockchain yang disebut juga sebagai distributed ledgers. Sistem ini dirancang dengan asumsi bahwa pihak yang berpartisipasi tidak saling percaya sehingga menghilangkan kebutuhan akan pihak ketiga yang terpercaya. Mekanismenya sendiri, transaksi dikelompokkan ke dalam blok, divalidasi oleh validator, dan ditambahkan ke rantai. Blok dijamin immutable, yaitu tidak dapat dimodifikasi, yang membuatnya ideal untuk replikasi massal. Konsensusnya diperlukan untuk memilih validator mana yang dapat menambahkan blok berikutnya. 3 organisasi utama, yaitu terpusat menggunakan pihak ketiga terpercaya, bukan blockchain sejati, lalu terdistribusi atau permission, di mana kelompok kecil proses yang dipilih, atau sepenuhnya terdesentralisasi, di mana itu tuh permissionless, yang semua node itu berpartisipasi seringkali melalui proses leader election. Kesimpulan dari bab ini yaitu sistem terdistribusi dapat diorganisasikan dalam arsitektur perangkat lunak, organisasi logis komponen, dan arsitektur sistem, yaitu penempatan fisik komponen. Gaya-gaya penting meliputi layering, service oriented, dan publish subscribe. Organisasi client server yaitu arsitektur yang dominan, klien mengirim permintaan dan server menghasilkan hasil. Lalu virtualisasi itu penting untuk portabilitas dan isolasi, yang memungkinkan aplikasi berjalan secara independen dari perangkat keras yang mendasarinya. Dan P2P adalah arsitektur terdistribusi simetris yang berfokus pada distribusi horizontal, dan cloud dan edge itu merupakan tren menuju arsitektur hibrida untuk mengatasi kebutuhan skalabilitas dan latensi di lingkungan modern. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.